seperti yang biasa kau lakukan. Di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam, sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Sesungguhnya berbicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita, mungkin tentang ikan paus di laut, atau mungkin tentang bunga padi di sawah. Sungguh bicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita selalu bisa membuat semua lebih bersahaja. Malam jangan berlalu, Jangan datang dulu terang, telah lama ku tunggu. ku ingin berdua denganmu. Biar pagi datang setelah aku memanggil. Curikan terang. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat datang di Gereja Bethel Indonesia, Emmanuel Revival Center, Puri Dieng, Malang. Saya menyapa keluarga dari saudara Andre, selamat datang. Keluarga dari saudara kita Jihan, selamat datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini ada, itu adalah karena kasih karunia Tuhan buat kita, khususnya kepada Andre dan Jihan. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan kudus Saudara Andreas Bintoro Yoga Pamungkas, putra dari Bapak Suko Widodo dan Ibu Widayati, dengan Saudari Jihan Yanes Pangesti Wulandari, putri dari Bapak Suwaji dan Ibu Tarwiyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya mempelai pria akan memasuki ruang ibadah. Dan marilah kita sambut mempelai pria Andreas Bintoro Yoga Pamungkas didampingi oleh saudara Dani dan Ardo. Boleh kita beri aplaus. Tiba saatnya mempelai wanita akan memasuki ruang ibadah. Mari kita sambut mempelai wanita
Jihan Yanes Pangesti Wulandari, putri dari Bapak Suwaji dan Ibu Tarwiyah, yang akan memasuki ruang ibadah dihantar oleh Bapak Suwaji. Mari jemaat, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat mempelai wanita. All those days, watching from the windows, all those years outside looking in, all that time, never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is you, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan sambut mempelai wanita Jihan didampingi oleh Bapak Suwaji. All those days, chasing down a daydream. All those years, living in a blur. All that time, never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the sunlight. Now she's here, suddenly I know if she's here, it's crystal clear, I'm where I'm meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Now that I see you. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sejenak meneduhkan hati kita untuk siap menghadap Tuhan dalam ibadah pernikahan kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, juga Andre dan Jihan, kiranya sungguh-sungguh ibadah pernikahan kudus ini terselenggara dengan berkat dari Allah Bapa. Dalam kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hadir menyertai kita semua saat ini.
Demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau berikan ku minta, Yang Tuhan kami mengucap syukur. Engkau luar biasa, Engkau baik. mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku Melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat tanganmu, katakan, kau beri yang ku minta. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Dia Bapa kita yang baik. Bapa yang Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan dan kasih karuniamu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memasuki gerbang-Mu dengan puji-pujian dan syukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Masuk
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang dan sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Saudara katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Amin. baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh-sungguh katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Boleh beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Tuhan baik dan saudara istimewa di matanya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari terus kita cari wajahnya Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita semua bersuka cita pada hari ini. Kemenangan setia
raja segala raja, la la la. Aku dipanggil olehnya, la la la. Amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oh, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita semua istimewa di matanya Tuhan. Dia ada di tempat ini dan dia rindu berbicara kepada kita semua. Maka buka hatimu, buka hidupmu, seperti seorang wanita berada di kakinya Tuhan. Yang penuh kerinduan, yang penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari katakan sampai akhir aku menutup Sampai mata. akhir Aku mau tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. ku tetap Biarlah ini setia menjadi komitmen kita. menanti janjimu. sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Aku mau tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Allah yang setia. Kami memiliki Allah yang penuh kasih. Engkau sendiri tidak merelakan, tidak menyayangkan anak-Mu
untuk datang di tengah-tengah kami, menebus semua dosa kami. Tuhan, dengan apa kami bisa membalas? Selain dengan kami hidup taat dan setia kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, apa respon saudara? Maukah saudara taat dan setia sampai akhir? Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku Tetap setia, ku melayanimu. Oh, karadadada pasyakida, karadadada pasyakida. Bapa, kami mengucap syukur karena sungguh kasih setiamu menyertai kami. Maka biarlah kami pun setia di hadapan-Mu. Dan saat ini kiranya firman-Mu meneguhkan, mendasari sebuah pernikahan yang kudus dari saudara kami Andreas dan Jihan. Biarlah sungguh kasih setia Tuhan selalu ada di dalam pernikahan ini. Terima kasih Bapak, kami mau mendengar, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini istimewa. Karena kita akan menyaksikan sebuah pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, saya mau bertanya dulu kepada Andre dan Jihan. Karena ibadah pernikahan kali ini cukup unik. Entah Bapak Ibu Saudara menyadarinya atau tidak. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi itu bukan lagu-lagu yang umum dipakai di ibadah pernikahan. Betul ya? Saya mau tanya dulu ini. Kenapa Andre dan Jihan kok milih lagu-lagu ini gitu ya? Yang isinya berkata, melayani Tuhan. Setia sampai akhir. Biasanya kalau pernikahan ngomong cinta ya, janji setia sampai mati gitu kan. Sampai maut memisahkan. Loh, ini janji setianya sama Tuhan. Unik loh, jarang-jarang. Boleh dijelaskan sedikit? Karena lagu-lagu yang kita pilih menggambarkan
kita sama Tuhan. Di setiap kita waktu sendiri sama Tuhan, itu lagu-lagu yang kita naikkan. Oke. Sesuai perjalanan hidup kita. Mungkin juga Roh Kudus yang mengarahkan juga sebagai tanda kalau kita nanti harus seperti itu. Amin. Ya. Jadi bulan yang lalu, kira-kira sebulan lalu, saya berdoa untuk mereka berdua. Tuhan mau berpesan apa di hari pernikahannya. Dan Tuhan kasih ke saya melayani Tuhan. Berbuah. Loh, Tuhan gak salah tah. Ini pernikahan loh Tuhan. Kok ngomong melayani Tuhan. Tapi beberapa hari yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu ya, saya terima daftar lagunya. Oh bener ini. Jadi inilah pesan Tuhan untuk kedua mempelai dan juga untuk kita semua tentang biji sesawi. Tentang benih kerajaan Allah. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Penasaran enggak biji sesawi sebesar apa sih? Terus tanaman sesawi itu maksudnya tanaman apa gitu ya? Apakah sawi? Emang ada sawi jadi pohon? Nah, kalau digambarkan, diilustrasikan kira-kira seperti itu gambar tanamannya. Memang ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesawi. Masih golongan sawi memang. Tanaman sayuran ini. Bukan pohon. Bukan pohon yang keras. Tapi istimewa tanaman satu ini. Benihnya kecil. Ya kayak benih sawi pada umumnya. Sekitar 1 sampai 2 mm kecil. Ya. Tapi tinggi tanaman ini bisa sampai 3 meter. Kadang-kadang bisa lebih. Dan mendekati saat tanaman ini akan berbunga. Saat itulah tanaman ini akan cepat tumbuh. Membentuk cabang-cabang yang tinggi. Yang di atasnya itu akan penuh dengan bunga. Yang tidak lama kemudian akan menghasilkan buah. Dan ada bijinya. Saat itulah burung-burung akan datang bertengger di situ. Nunggu apa? Nunggu buahnya, nunggu bijinya. Inilah tanaman sesawi itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ini menjadi kenyataan. Dari benih yang kecil, tumbuh menjadi besar, menjadi berkat. Di dalam rumah tangga yang akan dibangun oleh Andre dan Jihan, biarlah ini terjadi. Kita lihat terlebih dulu benih itu apa maksudnya. Yang pertama, benih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara percaya ya, ayatnya yang saya tulis di situ benar isinya. Nanti boleh dibaca sendiri di rumah. Ya, kita nggak usah baca semua ayatnya, nanti saya jadi ngomong kepanjangan. Nah, tapi yang jelas Tuhan Yesus itu adalah benih kerajaan Allah yang ditanam di dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga yang akan dibangun oleh Andre dan Jihan, biarlah benih Tuhan Yesus yang sudah berkorban, mati di salib,
dan dibangkitkan. Benar-benar menjadi dasar. Dasar rumah tangga ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dasar yang teguh. Tidak akan goyah. Di zaman ini banyak rumah tangga kenyataannya mudah sekali retak. Bahkan runtuh. Tetapi rumah tangga yang dia bangun atas dasar yang kuat. Pasti kokoh. Jadi jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar segalanya. Sekaligus menjadi fokus. Kalau di dalam pernikahan ada orang ketiga, saya rasa tidak ada yang mau, betul? Jangan ya. Jangan ada orang ketiga. Tetapi perlu ada Tuhan Yesus di situ. Sebagai pihak ketiga, bahkan sebagai karakter utama yang menjadi panutan, yang menjadi arahan. Saat ada Tuhan Yesus yang memimpin rumah tangga ini, kalian pasti akan menikmati hari-hari yang indah. Pandangan mata kalian tujukan pada Tuhan Yesus. Mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Melakukan apa yang dia mau. Jadikan dia sentra dari kehidupan kalian berdua. Karena dia adalah raja atas hidup kalian. Ingat ini. Benih yang pertama Tuhan Yesus sendiri. Lalu benih yang kedua, di dalam Matius 13 ayat 37 sampai 38 dijelaskan. Benih itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa itu? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk di dalamnya Andre dan Jihan. Kalianlah benih kerajaan Allah. Ya, kalian benih kerajaan Allah. Dan juga nanti kalau ada anak-anak yang menyusul lahir di dunia, nggak tahu anaknya mau berapa? 4? 5? Berapapun, ya. Berapapun yang Tuhan beri, semuanya adalah benih kerajaan Allah yang harus ditanamkan sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka keluarga kalian menjadi keluarga kerajaan Allah yang menyatakan kerajaan Allah di bumi. Lewat rumah tangga ini, kerajaan Allah nyata. Maka kalian akan berbuah bagi kerajaan Allah. Lalu benih itu apa lagi? Yang ketiga. Benih itu adalah iman. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Di situ Tuhan Yesus berkata tentang iman sebesar biji sesawi. Bisa memindahkan gunung. Pohon bisa terangkat. Karena iman sebesar biji sesawi. Iman sekalipun kecil, tetapi ketika iman itu ada, maka besar kuasanya. Iman itu apa sih? Iman itu percaya. Jangan pernah tinggalkan percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan iman itu. Percaya. Percaya dalam segala hal. Di dalam rumah tangga tentu ada masa sukar, ada masa bahagia. Melewati semuanya. Tetap percaya. Lalu percaya itu apa lagi maksudnya? Iman itu apa maksudnya? Iman itu artinya adalah mendukung. Kalau percaya kepada Tuhan, maka artinya kalian mendukung Tuhan. Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kalian. Di dalam rumah tangga ini. Tuhan ingin
melakukan pekerjaannya yang besar. Dukunglah, terlibat hidup kalian untuk melayani Tuhan. Dan itu tentu dalam prosesnya nanti enggak mudah. Tapi percayalah, dengan imanmu engkau mengatasi semua. Amin. Kemudian, nah, iman itu seperti saya katakan tadi, di saat senang maupun di saat susah. Iman itu harusnya tidak kenal musim. Ada beberapa orang yang begini, ketika senang dengan mudah dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Oh, Tuhanku baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Tetapi di saat susah, maka dengan mudah dia berkata, Tuhan Yesusku ternyata tidak setia. Loh. Atau ada juga yang sebaliknya. Ketika susah, wah teriak-teriak mencari Tuhan. Tuhan, di mana pertolonganmu? Tolonglah aku. Mungkin dibelani puasa sebulan enggak apa-apa. Tapi ketika dapat berkat, senang, lupa Tuhan. Itu juga jangan. Ya, iman tidak kenal musim. Jangan pernah hilang. Nah, untuk mewujudkan pertumbuhan dari benih itu sampai menjadi besar, rumah tangga kalian menjadi berkat, kalian berbuah-buah, kalian harus menjaga nilai-nilai kerajaan Allah. Apa saja itu? Kita baca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada 3 hal, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kita lihat yang pertama, kebenaran. Kebenaran ini didasarkan pada apa? Yang pertama, kalian dibenarkan karena anugerah Kristus. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa benar dengan kebenaran kita sendiri. Sebaik-baiknya perbuatan kita, kita tetap saja punya noda dosa. Hanya oleh anugerah Tuhan Yesus, oleh pengorbanannya kita dibenarkan. Jangan pernah lupakan ini. Lalu berikutnya, kebenaran didasarkan pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan landasan hari-hari kalian menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan. Menghadapi segala persoalan, firman Tuhan punya jawabannya. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita komplit, saudara. Mau ngomong hal apa saja, di situ ada. Kemudian soal kebenaran sebagai keluarga, sebagai sepasang suami istri. Tidak bisa masing-masing berkata, pokoknya aku yang benar. Itu tidak bisa. Sebagai keluarga, benar ya benar bersama. Betul ya? Jangan menang-menangan. Ya. Ingat dasarnya firman Tuhan. Di dalam rumah tangga tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada konflik, tidak akan ada perbedaan pendapat. Pasti ada. Namanya 2 manusia jadi satu itu gimana? 2 pikiran mana bisa jadi satu sama terus? Enggak mungkin. Wong dua-duanya hidup punya pikiran sendiri-sendiri. Ya. Tapi ingat, jangan berusaha cari benar sendiri. Diskusikan,
bicarakan, berlandaskan pada firman Tuhan. Sehingga kalian berdua benar bersama. Hidup dalam kebenaran. Serasi. Yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang pertama dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera itu. Dia roh penghibur. Menghadapi segala situasi, dia akan berikan damai sejahtera. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Di dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan damai sejahtera itu harus dikejar. Dikatakan di situ kejarlah perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam kehidupan kalian bersama, kejarlah perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang tidak mendatangkan damai sejahtera, kurangi bahkan tinggalkan. Di sini saya tidak berkata ketika ada masalah abaikan masalahnya, anggap tidak ada masalah. Bukan. Ketika ada konflik, anggap tidak ada. Itu enggak bisa. Harus dihadapi. Tapi hadapi dengan sikap ingin mendatangkan damai sejahtera. Ingin menyelesaikan bersama. Untuk kesejahteraan bersama. Maka bisa saling mengalah. Bisa saling menolong, saling menopang, sehingga kalian jadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Lalu hal yang ketiga dalam nilai kerajaan Allah yang akan saya sampaikan hari ini, apa tadi? Sukacita. Sukacita itu dari Roh Kudus juga. Ya. Saya rasa kita yang sungguh percaya Tuhan Yesus kita pernah mengalami. Ada saat di mana kita menghadapi kesukaran, kesusahan. Tapi kok tetap di hati ini ayem ya. Damai. Karena ada Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus. Itu damai sejahtera yang datang dari surga. Tapi ada juga bagian kita. Sukacita ya. Sukacita itu pilihan. Sukacita itu pilihan. Kadang orang itu suka menikmati persoalan. Kalau ada masalah inginnya dipikirkan terus. Kalau ada masalah maunya susah terus. Belajarlah memilih untuk bersukacita. Kita bersukacita atau tidak itu bukan tergantung keadaan di sekitar kita. Kita bisa memilih untuk bersukacita. Karena kita punya dasar sukacita. Yaitu Roh Kudus di dalam kita. Dan itu semua bisa terjadi kalau ada satu hal terakhir ini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka yang terakhir, yang perlu supaya semuanya yang tadi saya katakan bisa terwujud, perlu yang namanya kasih. Yang pertama, nikmatilah kasih Bapa setiap hari. Ya, dalam saat teduh kalian berdoa bersama, menikmati kehadiran Tuhan. Kasih Bapa itu, nikmati. Kemudian gemakan, gaungkan kasih itu di dalam rumah tangga. Ya. Di dalam rumah tangga kalian biarkan kasih itu betul-betul mewarnai. Semasa pacaran sering bilang I love you. Atau ngomongnya apa? Aku cinta kamu atau apa? Hah? Tiap hari? Hah? Kalau saya suruh ngomong pakai mic nanti malu. Tapi bicarakan, perkatakan itu.
Ya. Ungkapan kasih itu harus selalu ada. Jangan bosan-bosan. Ya. Karena itu penting loh ungkapan kasih. Kasih tidak diungkapkan nanti nggak terasa. Kadang orang suka bilang gini, kan lewat sikapku nanti kan terasa. Loh, saudara, saya kasih tahu ya, manusia itu bukan ahli nujum. Yang bisa baca pikiran dan perasaan orang. Tidak. Perlu dikomunikasikan. Karena cuman meraba-raba mencoba memahami bisa salah paham. Jadi perlu diungkapkan ya. Di dalam rumah tangga nanti kalau ada anak-anak juga saling mengungkapkan kasih itu perlu. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, pancarkan kasih itu juga keluar kepada dunia. Ke semua orang di sekitar kalian. Kalian akan jadi berkat. Kalian akan sungguh-sungguh jadi keluarga pelayan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Di momen istimewa ini, mari teduhkan hati sebentar. Biarlah sungguh rumah tangga kalian berdua, di dalamnya ada benih kerajaan Allah yang akan bertumbuh menjadi berkat. Juga kiranya ini menyegarkan setiap rumah tangga yang ada di sini, setiap keluarga Bapak Ibu yang ada di sini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang melandasi pernikahan kudus yang akan kami langsungkan. Maka kami akan memulai prosesi pernikahan kudus ini. Kiranya sungguh dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita langsungkan pernikahan kudus ini, saya ingin bertanya dulu. Ya. Kita harus memperjelas dulu kan ya. Ditegaskan dulu. Andre, sungguhkah kamu siap mengambil Jihan jadi istrimu? Ya, siap. Segenap hati, segenap jiwamu, juga dengan segenap kekuatanmu. Ya, dengan segenap. Oke. Jihan, sudah siap? Sudah siap. Siap menerima Andre sebagai suami? Ya, Siap menerima. siap ya. Segenap hati, Segenap ya. hati saya. segenap jiwamu, betul?
jiwa saya. dengan segenap kekuatanmu. Oke. Baiklah. Bapak Ibu Saudara sudah dengar pernyataan mereka, maka kita akan langsungkan pernikahan ini. Saya persilahkan kedua mempelai bangkit berdiri. Dan saya persilahkan masing-masing membacakan janji di hadapan pasangan, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Ingat ya, ini janji bukan sekedar di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Silakan saling berhadapan, dan Andre silakan bacakan terlebih dulu. Di hadapan Tuhan, para hambanya, keluarga dan jemaat yang hadir hari ini, aku menyatakan janji suci ini. Aku, Andreas Bintoro Yoga Pamungkas, berjanji kepada Tuhan dan kepadamu, Jihan Yanes Pangesti Wulandari, untuk menjadi suamimu yang setia. Aku akan mengasihimu, menghormatimu, dan mendampingimu dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Aku akan terus mendoakanmu, menjadi sahabat dan penolongmu, dan membangun rumah tangga bersama dengan kasih Kristus. Mulai hari ini sampai maut memisahkan kita. Aku berjanji akan tetap mengasihimu dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Silakan, Jihan bacakan. Di hadapan Tuhan, para hambanya, keluarga dan jemaat yang hadir hari ini, aku menyatakan janji suci ini. Aku, Jihan Yanes Pangesti Wulandari, berjanji kepada Tuhan dan kepadamu, Andreas Bintoro Yoga Pamungkas, untuk menjadi istrimu yang setia. Aku akan mengasihimu, menghormatimu, dan mendampingmu dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Aku akan terus mendoakanmu, menjadi sahabat dan penolongmu, dan membangun rumah tangga bersama dengan kasih Kristus. Mulai hari ini sampai maut memisahkan, aku berjanji akan tetap mengasihimu dengan kasih Tuhan yang ajarkan pada kita. Amin. Ya, sekarang saatnya untuk kedua mempelai saling menyematkan cincin, lambang cinta yang tiada putus. Silakan Andre kenakan ini pada jari Jihan. Silakan Jihan kenakan pada jarinya Andre. Baiklah, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa meneguhkan pernikahan ini. Silakan Andre dan Jihan berlutut bersama. Ya. Ya. Bapak Ibu hamba Tuhan dan staf gembala yang ada boleh bersama saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kedua anakmu ini. Terima kasih untuk cinta di antara mereka. Maka kiranya kasih-Mu, kasih yang sempurna, itu yang akan terus mengalir, memberikan kesegaran setiap hari.
hingga rumah tangga ini sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang teguh, yang tidak akan goyah. Roh Kudus yang menopang tiap-tiap hari. Firman Tuhan yang meneguhkan tiap-tiap hari. Biar sungguh rumah tangga ini diberkati segala yang mereka perlukan. Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau yang telah menyediakan semuanya dengan sempurna. Demikian juga nantinya anak-anak yang akan lahir dalam rumah tangga ini Tuhan berkati. Jadikan sungguh-sungguh keluarga ini, keluarga kerajaan Allah, menjadi duta kerajaan Allah di bumi. Mereka sungguh-sungguh akan bersuka cita melayani Tuhan. Mereka akan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyempurnakan. Segala yang dulu kurang saat ini Tuhan sempurnakan. Terima kasih Bapa. Maka kiranya sungguh pernikahan ini dimeteraikan atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan buru-buru duduk. Kalian berdua berdiri dulu. Sekarang boleh berhadapan. Maka Saudara Andre silakan buka cadar istrimu. Saya persilakan boleh dicium istrinya. Dihitung kah? Iya. Hitung rame-rame ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang silakan menghadap jemaat. Ya, Jian di sini. Jian. Ya, Jian di sini. Iya. Andre ke sini. Udah, di situ saja. Nah, Andre sini. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah di hadapan kita Bapak dan Ibu Andre sah sebagai suami istri. Semua setuju?
Puji Tuhan. Oke, silakan. Kedua mempelai menghadap ke sini kembali. Oke. Ya, saatnya untuk Andre dan Jihan akan menerima sakramen perjamuan suci perdana sebagai sepasang suami istri. Ya. Pengorbanan Kristus itulah dasar segalanya. Maka terimalah roti. Inilah tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kalian. Terimalah dan makanlah. Ya, berhadapan. Dan inilah anggur. Darah Kristus yang ditumpahkan supaya kalian disucikan dan memiliki hidup. Terimalah dan minumlah. Ya, maka tiba saatnya sepasang suami istri baru ini akan menyerahkan persembahan perdana sebagai sepasang suami istri, sebagai satu kesatuan. Silakan. Sekarang mereka akan menghampiri orang tua dari kedua belah pihak.
kedua mempelai akan melanjutkan menghampiri orang tua dari saudari Jihan. Selanjutnya saudara Andre dan Jihan akan menyalakan lilin persatuan, tanda bersatunya dua keluarga. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Puji Tuhan sudah menyala. Maka lilin yang di pinggir-pinggir boleh ditiup. Kita beri tepuk tangan saudara. Tiba saatnya kedua mempelai akan menerima kenang-kenangan dari gereja. Oh, maaf ya. Kedua mempelai akan melakukan penandatanganan akta nikah. Saya mengundang saksi untuk berada di tempat, yaitu Mas Galih dan Bapak Daniel. Silakan mempelai untuk menuju ke meja penandatanganan akta nikah.
Sudah distempel? Oke. Silahkan mempelai boleh kembali ke tempat duduk. Oh iya, digandeng. Saatnya kedua mempelai akan menerima kenang-kenangan dari gereja yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina. Shalom semuanya. Shalom. Saya mewakili dari GBI Immanuel Revival Center Malang, ingin memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab. Terimalah Alkitab ini sebagai pedoman hidup dalam pernikahan kalian. Biarlah firman Tuhan menjadi pondasi dalam rumah tanggamu dan kasih Kristus memenuhi kehidupan pernikahanmu. Jadikanlah Alkitab sebagai dasar dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan, saling mengasihi dan setia sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selesai sudah ibadah pemberkatan nikah kudus saudara kita Andre dan Jihan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Setelah ibadah ini, mempelai berdua mengundang kita semua untuk tetap berada di lokasi ini. Kita akan bersama-sama bersukacita, makan minum, bersukacita tanda kita mensyukuri anugerah Tuhan kepada kedua mempelai ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang besar dan ajaib. Selalu ajaib apa yang kau buat di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk hari ini. Terima kasih untuk karyamu, terima kasih untuk kehadiranmu. Dan sebentar lagi kami akan menikmati jamuan, makan minum sebagai tanda syukur kami untuk kedua saudara kami yang menikah. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan hadir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ushers bisa menolong para tamu untuk berada di lokasi jamuan makan dan minum. Ya. Silakan Bapak, Ibu, dan pengantin.